Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa peserta KKN Gelombang 104, khususnya di zona Banteng 2 ya. Eh, Pertama-tama eh, izinkan saya mengucapkan selamat ber-KKN ya, karena sebelumnya kita kan belum diterima, belum dilepas ya. Sekarang sudah ada pelepasan dan kita anggap bahwa Anda semua sudah memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukan, siapa saja yang terlibat di dalam apa yang Anda mau lakukan itu, dan tentunya juga apa yang Anda akan lakukan itu ada dasarnya. Ya, saya selalu tekankan apapun yang kita akan lakukan itu selalu ada dasarnya. Jadi dasarnya kita lakukan ini karena ini. Ini yang penting sebetulnya. Dan hari ini kita memulai tahapan awal dari pelaksanaan KKN yang sebenarnya, yaitu seminar program kerja. Ya, seminar program kerja. Ini salah satu syarat dari pelaksanaan KKN, bahwa apapun yang akan kita lakukan setidak-tidaknya harus kita sampaikan kepada orang lain, terutama stakeholder. Cuma sayangnya tidak ada satupun aparat pemerintah daerah yang kita undang, baik itu pemerintah daerah, desa, kelurahan, kecamatan atau kabupaten. Seharusnya ada, ya, supaya ini juga bisa mereka paham apa yang akan kita lakukan. Tapi tidak apa-apa. Saya berharap sebentar, mungkin setelah program kerja ini 2 hari, seminar program kerja 2 hari ini, ada laporan yang disampaikan ke camat masing-masing bahwa kita akan melakukan ini, atau ditembuskan juga ke kepala desa bahwa kita akan melakukan dalam skop yang terbatas. Itu yang penting sebetulnya. Jadi saya berharap program kerja yang kita rumuskan sebentar itu betul-betul punya nilai manfaat. Karena selama ini banyak pertanyaan, termasuk juga di grup KKN, banyak pertanyaan berapa batas program kerja yang harus dibuat. Jadi kalau saya menjawab, tidak ada batasan program kerja yang harus dibuat, ya. Tapi pada intinya program kerja itu terdiri dari 2, program kerja yang sifatnya COVID tematik dan program kerja tambahan, ya. COVID itu sendiri sebagaimana yang saya sampaikan bahwa ada program kerja yang sifatnya promotif, kemudian preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tetapi itu tidak mutlak Anda harus mengambil empat-empatnya. Kenapa? Karena ada ranah kita yang keterbatasan terkait dengan kewenangan kita ya. Contoh misalnya kuratif dengan rehabilitatif itu sebetulnya kewenangannya sudah tenaga medis, tetapi setidaknya kita mungkin ada ide-ide yang bisa mendukung untuk program itu. Kita fokusnya kebanyakan ke promotif dan preventif. Nah, saya berharap mungkin dengan disiplin ilmu kita masing-masing, wawasan keilmuan kita yang kita dapatkan di bangku kuliah itu bisa kita terapkan untuk kita kita implementasikan, ya, kita coba diseminasikan kepada masyarakat supaya itu punya nilai manfaat kepada masyarakat. Jadi kalau ditanya berapa jumlah proker, ya proker tidak perlu banyak, yang penting itu punya manfaat yang signifikan kepada masyarakat. Saya juga menitip sebetulnya selain program COVID ini, kalau misalnya kita mau mendapat nilai plus juga dari pemerintah Kabupaten Bantaeng, saya bisa menitip satu proker tambahan terkait dengan penguatan ekonomi masyarakat, terutama di masa pandemi. Di Bantaeng itu ada beberapa usaha kecil menengah dari berbagai dusun yang sudah dibantu oleh Pak Bupati sebagai janji politik waktu kampanye. Kalau tidak salah sekitar 100-an itu tersebar di beberapa dusun. Saya berharap teman-teman yang pas di desanya yang ada memiliki
usaha kecil menengah yang sudah mendapat bantuan, ya, kalau bisa tolong didampingi sebagai program kerja tambahan untuk menangani bagaimana caranya mengelola usahanya, mempromosikan, mendesain kemasannya, memperbaiki. Kalau memang Anda punya kapasitas di situ, kalau tidak ada barangkali ya dibantu dalam hal bagaimana membuat e-marketingnya, elektronik marketing, itu jauh lebih ini. Dan saya yakin kalau Anda melakukan itu, dukungan penuh dari pemerintah kabupaten itu pasti ada. Ya, saya berharap ya, kalau tidak ada di dusunnya, karena memang ini bertahap, program ini baru program tahun 2019 ya. Ini juga seharusnya berkembang ke 2020, tetapi karena pandemi ini, saya dengan JICA belum tahu, kemarin ada rapat, belum tahu apa yang tindak lanjutnya untuk angkatan kedua tahun 2020, untuk dusun-dusun yang lain yang belum mendapatkan. Tetapi kita berharap yang ada ini dulu kita ini tambahan ya, bukan utama ya. Kalau Anda lakukan itu, saya kira respon pemerintah kabupaten itu agak agak bagus terhadap KKN kita. Sebetulnya tahun ini saya akan melakukan KKN tematik khusus itu, khusus pendampingan UKMK di Bantaeng. Tetapi karena kondisi pandemi saya tidak sempat, tetapi mungkin ini cikal bakal kalau ada yang sempat melakukan pendampingan, itu nanti tahun depan atau mungkin setelah pandemi ini selesai ada gelombang 105 dan memungkinkan kita membuat KKN tematik. Ini itu akan dilanjutkan lagi oleh teman-teman mahasiswa yang akan ber-KKN nantinya. Jadi saya berharap tidak putus pembinaan itu. Dan ini sudah didukung juga oleh representatif JICA di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi. Saya sudah sampaikan bahwa saya akan melanjutkan itu dan didukung juga oleh Kepala Dinas Koperasi Bantaeng, Kareng Mary ya, Meriani Latipa, dan Dinas Pemerintah Desa ya, Dinas Dinas Pemberdayaan Desa ya. Saya kurang tahu apa namanya dinas itu didukung dan dia respect sekali sebetulnya program itu. Tetapi karena kita ini tematiknya adalah COVID, yang utama itu COVID, tetapi tidak diharamkan untuk membuat kegiatan yang sifatnya tambahan dan mendukung ekonomi masyarakat terutama di masa pandemi ini. Saya kira itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan dan saya berharap program kerja yang kita buat sebentar, yang akan dipresentasikan, itu betul-betul bukan program kerja yang sifatnya tidak punya muatan keilmuan ya. Karena namanya KKN itu seharusnya program kerjanya itu harus bermuatan keilmuan ya. Apa saja, keilmuan apa saja, apakah ada kaitannya dengan disiplin ilmu kita masing-masing atau di luar disiplin ilmu kita. Jadi mungkin sebentar setelah kita presentasikan barangkali ada program kerja yang mungkin secara individu itu dilakukan oleh individu, tetapi kita bisa sepakati untuk dilakukan secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Satu saja yang buat, tetapi untuk semua wilayah. Ya, contohnya misalnya membuat leaflet, membuat baliho terkait dengan protokol COVID-19 itu mungkin bisa satu, tapi ditulis di situ KKN gelombang ini zona Bantaeng 2 misalnya. Itu bisa dipasang di pojok-pojok atau di mana di setiap lokasi. Itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau kita lakukan sendiri-sendiri. Ya, saya kira itu saja barangkali. Ya, saya kembalikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Acara yang ketiga itu sambutan oleh Koordinator Wilayah Bantaeng 2, Saudara Iswanto. Untuk itu dipersilahkan dengan hormat. Terima kasih Saudara Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesempatan sehingga hari ini kita melakukan acara seminar program kerja kuliah kerja nyata. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi KKN yang kita laksanakan tahun ini sangat berbeda dengan KKN sebelumnya, di mana kita usaha maksimalkan mungkin secara virtual. Jadi KKN kita ini secara daring. Kemudian saya harap meskipun KKN kita hari ini berbeda dengan KKN sebelumnya, meskipun KKN kita hari ini secara virtual, saya harap itu tidak menurunkan semangat dari teman-teman. Saya harap itu bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk bisa melaksanakan program kerja yang nanti kita akan presentasikan ini. Kemudian semoga program kerja yang hari ini kita sepakati dan akan kita kerjakan selama kurang lebih 3 pekan ke depan bisa bermanfaat bagi diri kita, bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, dan bisa bermanfaat kepada daerah kita sendiri. Kemudian inti dari KKN sebenarnya adalah pengabdian. Jadi hari ini, tahun ini kita mengabdi kepada tanah kelahiran kita sendiri. Jadi saya harap teman-teman bisa memaksimalkan kemampuannya, teman-teman bisa memaksimalkan apa yang teman-teman lakukan sehingga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk tanah kelahiran kita, Buta Tua Bantaeng. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima Amin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iswanto. Jadi selanjutnya itu pemaparan program kerja individu oleh tiap-tiap penanggung jawab. Nah, tapi sebelumnya ini adalah rangkuman apa yang akan dilakukan sampai penarikan nanti kemungkinan tanggal 6. Jadi mulai dari tanggal 13 minggu ini sampai tanggal 6 Agustus nanti akan ada banyak program kerja yang dilakukan oleh teman-teman. Program kerja kelompok, 3 program kerja kelompok. Kemudian baiklah langsung saja kita ke peserta yang pertama, yaitu Ahmad Nur. Kepada Ahmad Nur kami persilahkan dengan hormat. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan hingga kita masih bisa bertatap muka meskipun di via daring. Jadi langsung saja, adapun program kerja yang ingin saya buat, yaitu yang pertama, spanduk edukasi tentang betapa pentingnya memakai masker pada saat keluar rumah. Kenapa? Adapun landasan saya, karena di sekitaran masyarakat yang ada di desa saya, itu Desa Baji Pinasa, sangat tidak memperhatikan bagaimana cara memakai masker, dan adapun beberapa orang yang pada saat pergi ke pasar atau ke tempat-tempat umum itu jarang sekali terlihat orang memakai masker, istilahnya bodo amat lah. Jadi tujuan saya juga itu supaya masyarakat mengetahui tentang betapa pentingnya memakai masker di saat pandemi. Karena dilihat sekarang Bantaeng itu sudah kalau tidak salah kemarin itu sudah 51 orang. Jadi itu harus perlu ditingkatkan tentang betapa pentingnya itu memakai masker dan menjaga diri masing-masing. Jadi sasarannya itu masyarakat Desa Baji Pinasa itu sendiri, dan tempat dan fasilitas tempatnya itu ada fasilitas umum seperti di masjid,
kantor desa, dan puskesmas. Dan rencana pelaksanaannya itu pembuatan dan pemasangan spanduk atau baliho dilaksanakan minggu kedua dan ketiga. Seharusnya sih minggu ini sudah mulai, kan harus dulu dipresentasikan. Jadi next. Dan selanjutnya itu yang program kedua itu ada pembuatan dan pembagian masker kepada masyarakat. Dan di sini saya memproduksi masker karena saya lihat itu masyarakat apa istilahnya masyarakat kurang sekali memakai masker karena dia bilang masker sekarang mahal, ndak apa banyak yang masa bodoh bilang ndak pakai masker biar ndak pakai masker atau apa karena kita tonji ya istilahnya. Jadi misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat di sini, jadi kita harus membuat masker. Jadi yang saya libatkan juga di sini untuk membuat masker itu adalah warga desa Bajib Minasa, agar bagaimana ada dia selaku juga termasuk dalam pembuatannya. Jadi tujuannya itu supaya masyarakat dapat selalu memakai masker meskipun tidak banyak-banyak yang dibuat karena dana terlalu mencukupi. Jadi sasarannya itu warga desa yang tidak memakai masker, dan tempatnya itu perempatan desa Bajib Minasa di depan kantor desa. Dan rencana pelaksanaannya itu pembuatan dan pembagian masker waktu pelaksanaan minggu ketiga tanggal 26 sampai 31 dikarenakan waktunya minggu ketiga karena proses pembuatan maskernya tidak terlalu cepat. Mungkin begitu. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan dari Saudara Ahmad Nur. Apakah ada tanggapan dari Pak Rusli? Ya, saya lihat ada 2 ya. Berapa program tadi? 3? 2, Pak. 2? Ya. Oke. Untuk edukasi ya, terkait dengan baliho ya? Pak, atau sama poster, Pak. Poster. Oke. Ya. Untuk poster, saya tidak tahu ya. Barangkali mungkin ini yang saya katakan tadi, mungkin bisa didesain dengan baik, ya, didesain dengan baik. Kemudian itu dibuat saja secara berkelompok. Nah, mungkin nanti pemasangannya itu yang menjadi program individu karena beda lokasi masing-masing kan. Tapi mungkin kalau produksinya supaya ini dibuat semenarik mungkin, baru nanti di ini karena saya yakin pasti hampir semua individu, bahkan informasi yang saya dengar hampir semua peserta KKN itu membuat itu. Jadi maksud saya jangan sampai semua mendesain. Iya, Pak. Semua membuat, kita tidak tahu ya, kalau banyak yang mendesain, banyak yang memberikan ide, dan satu yang mendesain, mungkin bisa saling mengoreksi. Ya, ini juga untuk, saya yakin ini ke belakang sebentar, 16 orang pasti mirip-mirip prokernya, saya yakin. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, banyak kan poster, Pak. Ya, makanya saya bilang dibuat sedemikian rupa. Nah, sama juga dengan masker sebetulnya. Ini bukan biaya sedikit kalau kita mau buat masker. Tidak apa-apa kita ini. Kalau saran saya begini. Bagaimana caranya kita mungkin teman-teman di Bantaeng coba dekati
beberapa barangkali di situ ada BUMN misalnya Telkom atau apa, atau mungkin nih ada yang punya channel ini dibuat maskernya dicetak, ditulis di situ logo ininya, logo perusahaannya, kemudian ditulis KKN Unas Gelombang ini, barangkali nanti maskernya akan seragam di ini, seragam bahkan di satu bantaeng 1, bantaeng 2. Ya, supaya nampak bahwa oh iya tahu anak KKN bagi-bagi masker didukung oleh Telkom atau Telkomsel atau perusahaan apapun yang punya dana. Saya kira masker tidak mahal-mahal amat harga masker yang scuba itu kalau di pasaran 5.000. Ya, kalau di pinggir-pinggir jalan 5.000. Mungkin kalau kita ambil banyak mungkin ya saya kira sisa biaya cetaknya saja kalau menurut saya ya supaya jangan semua buat. Nah, ada satu hal barangkali ini juga mungkin nanti akan berlaku untuk semua karena saya yakin akan mirip-mirip. Termasuk juga sebetulnya yang penting itu adalah edukasi ke anak sekolah ini. Saya tidak tahu apakah ada ini cara mencuci tangan yang baik dan benar atau apa yang dibagikan ke sekolah. Karena kalau kita mau buat poster untuk semua protokol, saya kira bagus juga sebetulnya. Jadi ada edisi cuci tangan, ada edisi cara memakai masker yang baik. Sisa bagaimana nanti mengkoordinir, ya, dikoordinasi dengan baik, dibuat desainnya. Saya kira itu jauh lebih ini. Saya tidak tahu sebentar ke belakang ya untuk 15 orang yang lain juga apakah mirip-mirip ini. Karena takutnya saya mirip di semua dan tidak ada yang khusus. Jadi tolong Ahmad Nur kalau ada yang lebih spesifik lagi yang mungkin membedakan antara prokermu dengan proker teman-teman yang lain, itu kalau bisa dicoba dilihat apa yang penting. Misalnya membuat tempat cuci tangan di depan rumah misalnya. Ya karena ini kan kita akan memasuki new normal ya, meskipun sebetulnya penggunaan istilah itu tidak ini juga oleh tim gugus tugas nasional, tapi minimal perilaku hidup sehat, bersih dan sehat oleh masyarakat itu muncul. Jadi setiap rumah barangkali perlu ada sebelum masuk ke rumah cuci tangan dulu ada tempat cuci tangan percontohan misalnya, ya. Ini tidak apa-apa sama, tetapi kan mungkin tiap peserta itu kan berbeda modelnya gitu loh. Ya minimal satu rumah Anda buatkan tempat cuci tangan, kalau misalnya dia rumah tangga, rumah yang pakai tangga ya di dekat tangga kan dulunya itu orang kan pakai gentong untuk cuci kaki sebelum naik ke rumah ya. Saya masih ingat betul. Bagaimana pola itu diterapkan kembali dengan membuat apakah wastafel mini atau apa yang sederhana. Jadi tolong deh kalau misalnya masih bisa ditambahkan karena ini sifat dua programnya Ahmad Nur ini masih program yang boleh dikata masih sifatnya umum, tapi tidak salah. Cuma untuk memudahkan barangkali untuk semua 16 orang ini barangkali bisa di satu yang ini program kerjanya itu adalah membagikan atau mensosialisasikan protokol kesehatan ini, ya, mensosialisasikan protokol kesehatan ini kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, ya. Saya kira itu jadi kalau bisa ditambahkan karena saya lihat ini masih program COVID belum ada program tambahan. Begitu barangkali Ahmad, nanti sebentar kita lanjutkan kalau misalnya setelah yang lain presentasikan. Oke, lanjut dulu. Halo. Mita. Ya. Oh, Mita. Ya, mungkin selanjutnya. Ya, selanjutnya Reza Arisandi. Baik, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi program saya yaitu pakai masker tak. Landasannya yaitu di mana di Desa Kaloling hampir sama dengan di Desa Bajik Minasa masih kurang penggunaan masker
dari masyarakat apabila hendak keluar rumah. Sehingga perlu untuk membuat poster dan penggunaan masker yang baik dan benar. Tujuannya itu meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya penggunaan masker yang baik dan benar sehingga dapat meminimalisasi penyebaran virus COVID-19 ini. Sasarannya yaitu masyarakat Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkei, Kabupaten Banteng. Tempatnya itu di tempat umum di Desa Kaloling seperti masjid atau kantor desa. Rencananya yaitu akan membuat poster yaitu penggunaan masker yang baik dan benar serta pembagian masker gratis kepada masyarakat. Waktu pelaksanaannya itu minggu kedua sampai minggu ketiga tanggal 13 sampai 26 Juli 2020. Selanjutnya yaitu program kerja bernama Waspadaki Virus COVID-19. Landasan kegiatan ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai apa itu COVID-19 sehingga perlu media informasi untuk mengedukasi masyarakat. Tujuannya itu mengedukasi masyarakat dan meminimalisasi penyebaran virus COVID-19. Sasarannya itu masyarakat Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Banteng. Tempatnya di tempat umum di sekitar Desa Kaloling. Rencana pelaksanaannya itu membuat spanduk mengenai virus COVID-19. Waktu pelaksanaannya minggu kedua sampai minggu ketiga, tanggal 13 sampai 26 Juli 2020. Selanjutnya yaitu program Mari Ki Cuci Tangan. Landasannya itu kurangnya praktik cuci tangan yang baik dan benar oleh masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya cuci tangan yang baik dan benar dalam rangka meminimalisasi penyebaran COVID-19. Sasarannya itu masyarakat Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke. Tempatnya yaitu di tempat umum di sekitar Desa Kaloling. Rencana pelaksanaannya yaitu membuat poster tentang pentingnya cuci tangan yang baik dan benar serta pembuatan hand sanitizer. Waktu pelaksanaannya itu minggu ke-3 sampai minggu ke-4 tanggal 26 Juli sampai tanggal 2 Agustus 2020. Itu dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi pemaparan program kerja dari Saudara Reza Arisandi. Apakah ada tanggapan dari Pak Rusli? Dipersilakan. Ya, jadi dua program kerja sama ya tadi. Kemudian ada satu hal yang ini, Mari Cuci Tangan ini. Ini sebetulnya ada dua program di sini. Yang pertama adalah program pembuatan poster, ya, dan yang kedua terkait dengan pembuatan hand sanitizer. Jadi mungkin bisa dibagi dua. Ada subprogramnya ya, subprogram kerjanya ada dua. Jadi pembuatan dan penyebaran poster ya. Iya, Pak. Ya, dan pembuatan hand sanitizer. Kalau Reza ini dari Fakultas apa? Teknik, Pak. Oh, teknik ya. Teknik apa? Teknik pertambangan, Pak. Oh, pertambangan. Tidak ada tambang di Kaloling ya. Iya, Pak. Kecuali pembuatan batu bata ya, ada di situ. Bukan tambang Oh, itu, bukan Pak. ya. Dia di desa lain. Jadi itu barangkali. Saya kalau tidak salah di sini ada 2 orang dari farmasi ya. Ada teman dari farmasi ya? 2 orang. Iya Pak, iya Pak. Ya, saya kira itu perlu kita buat ini bagaimana caranya pembuatan hand sanitizer itu. Saya kira bisa berdiskusi dengan teman-teman yang dari farmasi, ini penting sebetulnya. Jadi bagaimana memanfaatkan. Sebenarnya Pak ada program kerja kelompok
itu pembuatan desinfektan. Heeh. Kemudian kita melakukan desinfeksi ke tempat umum seperti pasar, Ya. tempat ibadah, Pak. Itu, Pak. Kalau misalnya untuk hand sanitizer sendiri, mungkin lebih terkendala ke bahannya, Pak, karena lumayan susah sekarang untuk cari bahannya kalau hand sanitizer. Jadi kita ancang-ancang saja untuk pembuatan desinfektan. Jadi nanti Nggak bisa herbal kah? itu Nggak bisa ada herbal? pembuatan desinfektan. Nggak bisa Nanti herbal. takutnya, Pak, bisa menyebabkan iritasi ke kulitnya iritasi. pengguna. Ya. Ya, itu, Pak. Nah, persoalan disinfektan itu untuk menyemprot pasar sebetulnya ini juga perlu dipertimbangkan. Kecuali kalau sudah ada kasus di lokal ya, transmisi lokal, mungkin itu penting kita melakukan itu. Saya takutnya begini, kita semprot itu sia-sia, ya, tidak ada kasus, kita semprot, ya mubasir. Lagian juga ya syukur-syukur kalau bukan hari pasar kita menyemprot. Kalau hari pasar menyemprot jelas juga orang pasti kecewa. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga sebetulnya, ya. Tetapi tidak salah, tapi koordinasi. Saya kira kalau mau menyemprot, ya cukup menggunakan hand sprayer atau apa. Malah kalau mau dalam skala besar bisa meminjam pemadam kebakaran pantai yang ada di Banyorang kayaknya juga satu ini ya. Regu di Banyorang juga itu bisa dipinjam untuk disemprot atau yang mini itu, yang kecil. Tapi tidak ada masalah. Cuma maksud saya, lagi-lagi seperti tadi, kalau bisa di program yang bisa disinergikan ya. Kemudian cari program kerja tambahan, karena ini belum ada yang menyampaikan program kerja tambahan yang non-COVID. Nah, kalau mau yang non-COVID, ya itu yang saya sarankan tadi, coba cari di dusunnya, kelompok-kelompok usaha yang sudah pernah mendapatkan itu didampingi juga untuk apa namanya, bagaimana pengembangan usahanya, ya, supaya cikal bakal untuk pembinaan selanjutnya. Saya kira itu ya, Desa. Lanjut lagi. Terima kasih Pak. Baiklah kita lanjut ke peserta yang ketiga yaitu Remi Widana Putri. Silakan. Remi. Mana Mi 23? 23 ini kalau Remi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Remi Widana Putri. Jadi di sini ada 2 program kerja yang akan saya paparkan. Yang pertama itu kampanye sosial gerakan peduli dan antisipasi COVID-19. Jadi landasannya itu karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang informasi terkait COVID-19 dan cara antisipasi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Tujuannya itu untuk meningkatkan kepedulian dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sasarannya itu adalah masyarakat Desa Tombolo, khususnya bagi masyarakat yang tidak, maksudnya akses untuk memperoleh informasi melalui media sosial itu masih kurang. Jadi sasarannya lebih ke masyarakat ke sana. Kemudian tempat pelaksanaannya itu di Desa Tombolo. Rencana pelaksanaan itu ada penempelan poster di tempat-tempat umum wilayah Desa Tombolo. Jadi penempelan posternya itu berkaitan dengan bagaimana agar masyarakat bisa lebih peduli dan antisipatif terhadap COVID-19. Isinya itu terkait bagaimana COVID-19, bagaimana cara penularan, tanda gejalanya, pengenalan kelompok rentan, dan bagaimana upaya-upaya antisipasi untuk meminimalisir COVID-19. Kemudian pelaksanaannya itu di minggu kedua sampai minggu ketiga, tanggal 13 sampai tanggal 26 Juli 2020. Oke, next. Oke, yang kedua itu
program kerja yang kedua, poster ajakan pemanfaatan pekarangan untuk bercocok tanam. Jadi landasannya kebanyakan, jadi di sini sasarannya lebih kepada kaum milenial atau anak muda. Karena kebanyakan kaum milenial itu tidak memiliki ketertarikan untuk melakukan kegiatan bercocok tanam dan masih minimnya pengetahuan terkait manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan bercocok tanam, salah satunya dapat mengurangi stres saat di rumah. Kemudian tujuannya itu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya kaum milenial, tentang manfaat bercocok tanam dan memberikan informasi tentang cara pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur. Kemudian sasarannya itu adalah masyarakat milenial, wilayah Desa Tombolo. Kemudian tempatnya karena kita sasarannya milenial, jadi semuanya itu berbasis online atau akan di posting di media sosial seperti di blog atau di Instagram, di Facebook. Kenapa nama menghilang? Dia lihat mungkin jaringan stop. Jaringan. Masalah jaringannya. Tombol memang begitu. Mana Mi Hamid? Tanda ada. Kita berpindah. Ya, kasih pindah dulu ke yang lain. Resa tadi di Layo ya? Resa tadi di Layo ya? Kirim ke sini coba contoh. Hilang Hamita. Pindah dulu ke yang lain. Sambil Pak. Mungkin terkendala jaringan. Iya. Ini kayaknya Hamita, Pak. Ke yang lain dulu. Tidak ada share screen-nya, Pak. Atau lanjut di sini misalnya, Pak. Tidak apa-apa, tidak ditampilkan. Siapa yang pegang Kia? Iya, enggak apa-apa. Joseph lanjutkan, Joseph Pak. tampilkan slide-nya. Biar tidak ada share screen. Lanjut. Lanjut saja. Siapa? Lanjut Miss siapa? Asmaul Husna siapa ya? Remi. Oh, Remi belum. Itu baru pilih lagi share screen. Oh, ada Remi. Lari-lari memang jaringan, Pak. Apa? Tidak bisa kita main seminar kah? Kuliah. Kapan Kimi dulu main-main di situ? Panggil. Ikut kasih makan itu dulu anakmu, weh. Kasih makan itu. Suruh juga ikut seminar. Suruh makan anakmu, weh. Kenapa dia ganggu di kakak main-main? Astaga. Suruh makan anakmu, weh. Kenapa begitu ya? Tidak, Jina. Dimana mau ke Remi? Ada itu. Apa Andre ja. Belum Masih ada. Remi kayaknya. Oke. Jadi saya lanjutkan rencana pelaksanaan. Jadi rencana pelaksanaannya itu membuat poster atau brosur terkait fakta-fakta menarik bercocok tanam dan informasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam sayur, kemudian mengunggahnya ke sosial media. Kemudian waktu pelaksanaannya itu di minggu ketiga sampai minggu keempat, tanggal 27 Juli
sampai tanggal 2 Agustus 2020. Oke, saya rasa itu program kerja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Remi. Apakah dari Bapak Rusli memiliki tanggapan terkait program kerja dari Remi? Ya, ini menarik karena ada satu program kerja yang sifatnya keilmuan ya. Jadi poster ajakan. Jadi kalau saya begini, Remi jangan hanya poster, tetapi kalau bisa ada percontohan di depan rumah, atau kalau tidak ada lahan depan rumah ya samping rumah. Ya, jadi jangan hanya sekadar ajakan, tetapi ajakan itu harus disertai dengan model pemampatan pekarangan. Ya, Remi dari agroteknologi ya? Dari agrotek? Halo, Remi? Iya, Pak, ya. Agrotek budidaya atau ini ilmu tanah atau proteksi? Budidaya, Pak. Oh, budidaya, lebih cocok lagi. Jadi bagaimana caranya memanfaatkan? Kalau perlu model apa namanya? Jadi tidak hanya sekadar menanam sayuran, cabai. Ya, kalau perlu ada juga tanaman obat keluarga ya. Jadi model percontohan. Saya kira di Tombolo itu bisa kita manfaatkan. Banyak sekali saya lihat lahan pekarangan yang tidak dimanfaatkan, lebih banyak di depannya itu cuman apa namanya bale-bale saja atau apa. Jadi selain tanaman hias juga ya tentunya harus juga ada tanaman-tanaman ini. Jadi bikin percontohan ya. Ya, Pak. Karena ini menarik kalau dibikin videonya, lebih menarik nampak gitu bahwa apa yang kita lakukan selama ini, selama pandemi. Jadi dasarnya begini. Biasanya kan kalau di masa pandemi ini distribusi bahan pangan itu kan mau tidak mau terhambat, ya logikanya kan gitu terhambat. Kalau saya sebagai orang sosial ekonomi pertanian, terhambatnya itu pasti akan berpengaruh terhadap harga. Berpengaruh terhadap harga di satu sisi juga masyarakat itu daya belinya semakin menurun karena pandemi. Tentunya dengan adanya ketersediaan bahan pangan di sekitar rumah itu bisa membantu rumah tangga, minimal ketahanan pangan rumah tangga, terutama dalam mengurangi pengeluaran ini dan masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi. Ya tentunya ini juga preventif juga kan, kesehatan keluarga, kesehatan individu itu sangat penting menangkal COVID ini. Ini penting. Karena biar juga setengah mati kita mencegah menggunakan masker kalau asupan gizi juga tidak bagus, tentunya juga akan rentan juga kita terkena. Itu mungkin dasarnya. Ini menarik. Jadi saran saya jangan hanya sekadar ajakan, tetapi diwujudkan. Tanam kangkung, saya kira banyak sekali tuh, banyak dijual di Tombolo itu. Kalau tidak di Tombolo, Pimi di banyak orang beli bibitnya, kangkung, sawi atau apa. Mana kalau perlu bikin ini yang hidroponik, masa tidak bisa kau buat hidroponik di situ, percontohan. Bisa toh? Sudah pernah dapat materinya itu kan? Remi? Udah deh, tolong nelang ngirim, Mak. Ya. Ya itu Remi ya. Itu Iya, Pak. coba di ini. Bisa percontohan yang bikin apa namanya instalasi hidroponik itu cuma berapa rangkaian itu bikin contohnya ya supaya kenapa susah bahannya? Iya, Pak. Itu juga. Pekarangan, Pak. Pekarangannya. Pekarangan yang ini, yang sempit. Iya, Pak. Justru hidroponik itu tidak terlalu butuh di pekarangan yang luas. Susah pengadaan bahannya kalau hidroponik, Pak. Oh, susah ya. Nah, tapi tidak apa-apa, pemampatan itu saja. Pemampatan itu untuk sayuran, terutama sayuran yang dikonsumsi tiap hari. Ya, saya kira itu ya, Rem ya. Oke, saya kira cukup. Saya kembalikan ke moderator. Amita.
Tema ay mako. Usna. Ismaul. Usna. Oh, ada 2 tombol ya? 3 orang, Pak. Ah, 3. Iya, Asli tombol semua. asli. Ori tombol. Ori tombol ya, bukan di KW. Bukan KW, ori tombol. Bukan dekat rumahnya barangkali semua ini. Betul sekali, Pak. Wey, berarti ini programnya sebetulnya bisa berkolaborasi. Tidak apa-apa dibikin masing-masing, tetapi itu dianggap sebagai suatu ini. Apa namanya kan? Saya kira bukan di persoalan, kalau menurut saya bukan di persoalan ini, persoalan kemanfaatannya sebetulnya. Mana Small? Ini memang gantaran keke memang agak kesulitan karena jaringan. Tombol juga gitu, Pak. Iya. Mana tombol? Mana Kosma? Betul sih mau deh. Apa kita punah? Tapi itu ada teman nih. Bahasa sumpah. Emang kok. Baik, lanjut. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Oke. Baik, yang pertama yaitu pembagian masker kain. Landasannya yaitu masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat sekitar untuk memakai pada saat bepergian. Tujuannya yaitu masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memakai masker pada saat bepergian guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Adapun sasaran yang ditujukan di sini yaitu masyarakat yang berada di Desa Tombolo, di mana tempat pembagiannya yaitu di Desa Tombolo. Dan adapun rencana pelaksanaan yang akan saya terapkan yaitu membagikan masker kain kepada masyarakat Desa Tombolo yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga pada tanggal 26 Juli. Baik, selanjutnya. Kita next. Kapita. Kasih mood ke nomor Remi. Apaan tulki? Memang mes malus nak. Lanjut bisa jaringan. Tak mood kan unya, Pak. Paul Husna mute juga, jadi tidak kedengaran. Iya. Baik, saya ulang. Cerita kali-kali. Yang kedua yaitu edukasi pembuatan poster mengenai makanan bergizi untuk meningkatkan imun tubuh. Landasannya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi
di tengah pandemi COVID-19. Tujuannya yaitu dengan mengetahui penyebab rentangnya terjangkiti COVID-19, diharapkan masyarakat dapat menjaga pola hidup serta dapat meningkatkan kekebalan tubuh dengan memakan makanan yang bergizi seperti telur, daging, dan susu. Kemudian sasarannya yaitu masyarakat umum Desa Tombolo. Adapun rencana pelaksanaannya membuat poster yang memberikan informasi mengenai penyebab mudahnya terjangkiti virus COVID-19, serta memberikan informasi mengenai makanan yang bergizi untuk peningkatan imun tubuh. Waktu pelaksanaannya yaitu minggu ketiga dan keempat pada tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2020. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih Asmaul Husna. Bagaimana Pak Rusli? Apa ada tanggapan? Apa yang baru di programnya ini, Ano? Apa yang apa namanya yang berbeda dari yang disampaikan tadi? Edukasi makanan bergizi ya. Iya, Asmaul Husna dari program studi apa? Peternakan, Pak. Peternakan apa? Produksi, nutrisi, sosek? Pengolahan. Oh, pengolahan ya. Oh iya. Itu yang berbeda kan, edukasi makanan bergizi? Iya, Pak. Ya, oke. Lanjut saja dulu. Saya kira komentar yang lain sama dengan yang tadi ya. Supaya jangan terlalu lama. Ya, lanjut. Mita, siapa? Silahkan kepada Nur Ismi untuk memaparkan program kerjanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fakultas Ilmu Budaya, Departemen Ilmu Sejarah. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan dua program mengenai program utama dan program tambahan. Yang pertama itu mengenai program utama mengenai COVID, yaitu pengadaan tempat cuci tangan. Mengapa saya mengambil program kerja pengadaan tempat cuci tangan? Yang pertama karena kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya di sini di Dusun Kampung Beru, tentang pentingnya pola hidup bersih dengan rajin mencuci tangan. Selain itu, masyarakat juga masih kalau di desa Dusun Kampung Beru ini masih kurang sarana yang mendukung pelaksanaan program pelaksanaan protokol kesehatan. Salah satunya itu tempat cuci tangan. Memang ada proker dari desa, cuman tidak setiap rumah diadakan itu pengadaan tempat cuci tangan. Saya juga begitu, maksudnya saya tidak semua rumah saya mau pengadaan tempat cuci tangan, tapi lebih ke tempat yang sering dikunjungi seperti masjid dan sekolah, karena di Kampung Beru ini kalau dari SMP-nya itu sudah mulai masuk siswanya. Jadi lebih fokus ke dua lokasi tersebut, dan pastinya di rumah saya dan di keluarga saya, jadi sekitar rumah itu pengadaan tempat cuci tangan. Terus tujuannya kegiatan ini yaitu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan tubuh, salah satunya dengan rutin mencuci tangan. Terus diharapkan dengan tersedianya tempat cuci tangan ini bisa menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk mencuci tangan. Misalnya kan kalau di masjid laki-laki itu kayak hari Jumat ke masjid, jadi misalnya setelah salat Jumat keluar cuci tangan atau sebelum masuk cuci tangan. Terus sasaran untuk kegiatan ini lebih ke masyarakat, khusus masyarakat Dusun Kampung Beru.
tempat pelaksanaannya juga di Dusun Kampung Bero. Terus rencana pelaksanaan kegiatan, saya bentuk kegiatannya itu penyebaran pamflet tentang pentingnya kebiasaan mencuci tangan, tapi ini lebih ke edukasi lewat media sosial. Kenapa media sosial? Karena dari teman saya tadi, Remi Widana Putri, sudah ada program dan itu lebih terkait juga dengan protokol kesehatan, sudah memuat bagaimana itu pentingnya mencuci tangan. Selain itu, selain penyebaran pamflet, juga rencana pelaksanaan, bentuk pelaksanaannya itu ya pengadaan tempat cuci tangan di beberapa titik di Kampung Bero seperti yang saya sebutkan tadi. Terus waktu pelaksanaannya itu minggu kedua dan minggu ketiga. Minggu kedua itu sebagai persiapan, terus minggu ketiga itu terjun langsung untuk pengadaannya. Selain pengadaan, karena sudah ada beberapa tempat yang tersedia tempat cuci tangan, jadi saya berencana untuk perawatan dan perawatan dan apa lagi istilahnya? Ya, perawatan sama ya lupa. Ya intinya itu perawatan. Pemeliharaan. Ya, pemeliharaan. Ya, itu. Terus selanjutnya program yang kedua itu next step Saudari Emita. Itu untuk program utama tentang COVID, pengadaan tempat cuci tangan. Selanjutnya program tambahan, karena saya dari Fakultas Ilmu Budaya, jadi saya selain upaya pencegahan dengan menyediakan tempat cuci tangan, saya kembali berpikir dari sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana keadaannya ini generasi milenial, khususnya di lokasi tempat saya tinggal. Jadi nama kegiatannya itu kampanye literasi dengan hashtag semangat berliterasi di tengah pandemi. Landasan mengapa saya mengambil program kerja ini, karena yang pertama, kurangnya aktivitas yang produktif atau bermanfaat di kalangan generasi milenial ketika diperintahkan untuk di rumah aja. Kebanyakan dari mereka itu main HP, cuman main game, nonton, dan lain sebagainya. Kurang dari mereka yang berminat untuk membaca, apalagi kondisi di pedesaan. Selain itu, masih ada yang belum mengetahui aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses e-book yang legal. Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, agar generasi milenial yang tinggal di rumah aja mempunyai aktivitas yang bermanfaat meskipun tetap menggunakan smartphone, karena kan seperti yang diketahui, beberapa bulan terakhir anak-anak sekolah itu masih tinggal di rumah. Jadi dia pasti, saya melihat dari sekitar saya, karena kurang sekali dia yang mau aktivitas membaca, paling menonton, ya begitu-begitu. Terus selain itu, proker ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat berliterasi generasi milenial, khususnya di pedesaan. Sasaran kegiatan ya pasti masyarakat milenial, terkhusus khususnya Desa Tombolo. Tempat pelaksanaan kegiatan juga lokasinya di tempat KKN, dalam hal ini online. Terus rencana pelaksanaan, bentuk kegiatannya itu yang pertama pembuatan infografis tentang rekomendasi aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses e-book. Misalnya kayak anak SMA mau belajar tentang matematika bisa cari di aplikasi ini. Terus selain pembuatan infografis juga saya mau buat lapak baca buku online. Jadi saya share beberapa buku dalam bentuk PDF yang saya punya. Ya, saya mengundang anak-anak generasi milenial di Desa Tombolo. Saya silakan membaca yang mana disuka, mulai dari novel dan sebagainya. Terus waktu pelaksanaan kegiatan itu di minggu ketiga sampai 4, persiapan mungkin di minggu ketiga, di pelaksanaan di minggu keempat. Gantung kondisi ya. Mungkin itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanggapan dari Pak Rusli? Ya, ini ada bidang keilmuan satu ya, yang terkait dengan kampanye literasi. Kemudian ada lagi satu yang unik juga, apa tadi? Membuat cuci tangan, tempat cuci tangan ya?
Bukan tanya Cimbokang ini. Ya sampai program Cimbokang. Tempat cuci tangan. Bukan cuci tangan yang untuk makan tuh bukan. Iya, Pak. Katalannya tempat cuci tangan dari bantahan Cimbokannya. Ini yang menarik juga, tapi saya kira bisa disaling ini ya. Saya kira itu saja barangkali. Lanjut saja dulu. Jangan dulu. Ini Remi, Asmaul Husna dan Lurismi ini beda dusun ya? Sama, Pak. Sama-sama sampai Kampung Beru. Oh, Husna, dusun apa? Bunganya. Beda, Pak. Kalau saya sama Remi dusun Kampung Beru, tapi Ya. sama desa Tombot. Dua dari Kampung Beru sendiri ini ya? Ismi ya? Sama, Pak. Sama Remi, Pak. Oh, sama Remi ya. Yang satu di dusun Bunganya. Jadi memang basisnya harus dusun ya. Oke, lanjut saja dulu. Ya, selanjutnya Saudari Andi Sri Rahayu. Kami persilakan untuk memaparkan program kerjanya. Baiklah, saya Andi Sri Rahayu dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Departemen Perikanan. Saya akan memaparkan program kerja saya. Langsung saja yang pertama yaitu penyuluhan dan sosialisasi mengenai COVID-19. Nah, landasannya di sini yaitu kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya mengetahui gejala-gejala dan cara mencegah virus yang menyebar saat ini. Apalagi di wilayah tempat saya tinggal ini merupakan daerah perbatasan antar kabupaten, yaitu perbatasan antara Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba. Dan selanjutnya tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan yang telah disampaikan, sehingga masyarakat di sini itu dapat lebih berhati-hati. Sasarannya di sini tentu saja yaitu masyarakat Desa Pataneteang. Tempatnya Desa Pataneteang, kemudian rencana pelaksanaannya yaitu pemasangan baliho. Pemasangan balihonya di sini itu diadakan di sudut desa, yaitu merupakan daerah perbatasan. Kemudian waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 13 sampai 26 Juli. Langsung selanjutnya, next. Yang kedua yaitu penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi dan pentingnya berolahraga secara mandiri. Nah, landasannya di sini yaitu kurangnya minat masyarakat sekitar untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti ikan. Ini lebih khusus kepada kaum muda. Kemudian kurangnya kepedulian masyarakat betapa pentingnya berolahraga secara mandiri di tengah pandemi COVID-19 ini. Tujuannya dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan imunitas masyarakat sehingga dapat terhindar dari virus yang menyebar saat ini. Sasarannya yaitu masyarakat Desa Pataneteang, kemudian rencana pelaksanaannya yaitu pembuatan poster atau pamflet, kemudian di-share ke media sosial. Pelaksanaannya itu minggu ketiga sampai minggu keempat, tanggal 20 sampai 30 Juli 2020. Terima kasih. Dari Bapak Rusli, apakah ada tanggapan? Ya, lanjut saja dulu deh. Karena saya lihat agak mirip-mirip, karena sebagian besar apa yang saya sampaikan tadi sudah tercover semua di ini. Lanjut saja ke ini. Ini Desa Pataneteang Tempo Bulu ya? Iya, Pak. Yang berbatasan dengan Kindang, ya? Iya, Pak. Oke, lanjut saja dulu. Ya. Selanjutnya, Andi Nirmala, silahkan memaparkan program kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, adapun program kerja yang pertama yaitu spanduk edukasi mengenai protokol kesehatan keluar rumah. Landasannya yaitu masih kurangnya spanduk atau baliho yang disediakan mengenai protokol kesehatan pada saat keluar rumah, terutama beberapa titik yang sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Adapun tujuannya yaitu dengan dilakukannya pemasangan spanduk di beberapa titik tertentu, diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya warga yang ada di Kelurahan Banyorang akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan guna menekan penyebaran dan pencegahan virus COVID-19.
Adapun sasarannya yaitu masyarakat Kelurahan Banyorang dan masyarakat umum sekitar. Tempatnya yaitu di beberapa titik yang sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat seperti di pasar dan di masjid. Rencana pelaksanaannya yaitu pembuatan dan pemasangan spanduk atau baliho tentang protokol kesehatan keluar rumah. Waktu pelaksanaannya terhitung sejak pekan kedua hingga pekan ketiga. Next. Yang kedua yaitu poster edukasi mengenai COVID-19. Adapun landasannya yaitu terjadinya misinformasi pada masyarakat terkait penyebaran serta pencegahan COVID-19, khususnya melalui postingan media sosial yang minim edukasi terkait COVID-19. Adapun tujuannya yaitu mengajak masyarakat untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi pencegahan penyebaran COVID-19 melalui poster edukasi COVID-19. Sasarannya yaitu masyarakat secara umum. 4. Platform media sosial. Rencana pelaksanaannya yaitu membuat poster edukasi terkait COVID-19 dan mengunggahnya ke media sosial yang akan memuat bahasan yang berbeda-beda tiap pekannya. Waktu pelaksanaannya sejak pekan kedua hingga pekan keempat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selanjutnya Suci Ainun Adri Said, silahkan Suci. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Suci Ainun Adri Said dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi adapun program kerja yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, membuat poster mengenai menerapkan etika batuk dan bersin dengan landasan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai etika batuk dan bersin terhadap penyebaran kuman dan jumlah ribuan hingga jutaan ke udara. Dan di saat yang sama orang yang berada di sekitar akan menghirup yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa jika kita tidak menggunakan masker di suatu ruangan, maka kuman yang berada dalam saat kita batuk ataupun bersin akan banyak, bahkan untuk batuk ada 30.000 dan bersin ada 140.000 kuman yang keluar. Dan jika menetap pada suatu ruangan bisa hampir 5-10 menit. Itu ada di penelitian dari University of Melbourne in Inggris. Dan tujuannya itu untuk membiasakan masyarakat menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Di sini juga saya tujuannya itu kepada sasarannya itu masyarakat pedalangan kampung Capawori. Di sini untuk kampung saya itu di Capawori, di sana kurangnya perhatian masyarakat di mana mereka saat melakukan aktivitas, saat melakukan perkumpulan bersama tetangga yang tidak disadari, kita akan melakukan yang tidak disadari, batuk ataupun bersin akan keluar tanpa menggunakan masker. Tempatnya itu Kampung Capawori. Rencana pelaksanaannya itu pembuatan poster sosialisasi untuk menerapkan etika batuk dan bersin saat sedang tidak memakai masker. Waktu pelaksanaan minggu kedua sampai ketiga, maaf sini harus diralat. Di sini saya sudah tanyakan kepada Camat Merasa bahwasanya kita melakukan
untuk pembuatan masker bisa di kampung masing-masing. Jadi rencana saya akan membuat poster dan menempelnya di depan rumah saya karena di kampung saya itu hanya sekitar 30 kepala keluarga. Ya, next untuk program kerja selanjutnya. Oke, poster yang kedua. Oke. Selanjutnya, poster aktivitas fisik yang baik dilakukan selama pandemi COVID-19. Dengan landasan kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan aktivitas di rumah dengan menghabiskan banyak waktu duduk, berbaring, ataupun sekedar bermain, yang tak dipungkiri dapat memperburuk kondisi kesehatan kronis, sehingga energi yang dikeluarkan untuk beraktivitas jauh lebih rendah dari sebelumnya. Tujuannya itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat yang didapatkan saat melakukan aktivitas fisik. Sasaran masyarakat pedalaman Kampung Capak Bori dengan tempat di Kampung Capak Bori. Rencana pelaksanaan pembuatan poster seputar aktivitas fisik yang dapat dilakukan di tengah pandemi COVID-19 waktu pelaksanaan minggu ke-3 dan 4. Di sini juga dari rencana pelaksanaan hampir sama dengan program kerja saya yang pertama. Dan ada satu Pak untuk program kerja yang masih saya rancang. Di sini saya ingin menyurati untuk dusun ataupun camat mengenai pembuatan tempat sampah, karena saya lihat Pak dari desa sebelum Capak Bori itu banyak sampahnya yang hanya dibuang dibuang di selokan, dan itu sering tersumbat. Dan untuk sampah-sampahnya sendiri tuh kayak alang-alang, padi, bukan padinya, apanya tuh yang ini, jagung, iya, tongkolnya, iya, dan masih banyak lagi pakai yang limbah dapur. Dan itu biasa Pak sering terjadi tersumbat di sekitar kampung saya, dan masyarakat di kampung saya juga sering membuang sampah di situ juga. Jadi susah juga Pak, dan tidak ada juga kayak truk sampah yang masuk di wilayah kami di perbatasan Karemerasa dan Kecamatan Bantaeng. Itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis ya? Selesai ya? Iya Pak, untuk sesi Rabu. Iya Pak, selesai. Oh iya. Sesi pertama. Oke, saya tanggapi dulu, moderator, saya tanggapi dulu Suci ya. Iya Pak. Iya, ada tadi terkait dengan persampahan itu. Iya. Saya kira kalau jerami, nggak tahu ya, agak kesulitan juga kita kalau misalnya kita mau bikin percontohan, karena ini kan sebetulnya ini di perbatasan antara Eremera sedangkan ini ya, ujung Ulu Galung ya. Iya, Bantaeng, iya Pak. Sampar apa namanya? Iya. Sampar ya, ujung Bori. Kesulitan memang di situ kan banyak merupakan masih ada Capak Bori, iya. Capak Bori ya. Ada pesawahan kalau salah situ ya. Pinggir jalan itu. Jadi begini, mungkin juga perlu dipertimbangkan itu program itu karena agak kesulitan memang kalau hanya sekadar tempat sampah. Kecuali kalau misalnya sampah itu diolah menjadi organik, pupuk organik mungkin memungkinkan, tapi perlu dipertimbangkan. Dari prodi apa Suci tadi? Perikanan ya? Dari manajemen sumber daya perairan Pak. Oh, sumber daya perairan. Jauh dari laut di situ. Iya. Jadi apa namanya? Dipertimbangkan.
Oke, saya ingin mengomentari dulu secara umum ya. Hari ini Kecamatan Gantaran lagi nyetir atau lagi apa ini, Suci? Ya. Mau kemana? Ya, bukan saya Pak, bukan saya Pak. Oh gitu. Oh, iya. Ada kepentingan penting dan mendesak. Saya kira lagi nyetir. Oke, 8 ya hari ini. Mulai dari siapa tadi yang pertama? Iya Pak. Nur Hikmat. Yang pertama, Baji Minasa. Siapa lagi? Ahmad. Ahmad ya, Ahmad. Oke. Mulai dari Ahmad sampai terakhir Suci, kemudian Ahmad, Reza, Remi, Asmaul Husna, Nur Ismi. Ahmad Nur, Pak. Ya, Ahmad Nur. Oke. Secara umum begini. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Iswanto tadi ya, bahwa ini sebenarnya kesempatan untuk menunjukkan atau eksis ke kampung gitu loh. Ya. Makanya saya bilang di sinilah, inilah nilai plusnya sebetulnya KKN selama pandemi. Karena Anda tidak perlu lagi memahami lebih mendalam lagi situasi lokasi KKN Anda, karena memang Anda asalnya dari situ. Jadi Anda bukan KW, Anda ORI penduduk situ. Ini dampak positifnya sebetulnya. Meskipun negatifnya ya karena Anda ber-KKN di kampung sendiri yang sering dianggap bahwa ber-KKN di kampung itu ya cilaka namanya. Tapi mau media apa? Nah ini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Swanto tadi, bahwa ini kesempatan sebetulnya menunjukkan bahwa inilah saya gitu. Saya tidak sia-sia saya kuliah di Unhas, kemudian saya ber-KKN di kampung sendiri, tunjukkan sebetulnya. Nah, secara umum saya melihat dari program kerja itu kan sifatnya banyak-banyak yang sifatnya edukasi ya, membuat leaflet, spanduk, baliho. Nah, makanya saya katakan kalau yang begini-begini bisa disinergikan, ya, artinya tidak menutup kemungkinan masih bisa ditambahkan beberapa program kerja yang di luar COVID sebetulnya, tetapi ada hubungannya dengan masa pandemi. Itu yang saya ini, dan ide saya begini, mungkin Iswanto tabe de anuk ya, apa namanya, bagaimana caranya dibuat template-nya. Kalau misalnya kalau spanduk agak ini tidak terlalu ini, kalau spanduk lebih bagus bikin baliho kecil atau baliho yang ini dan dipasang di setiap orang, setiap peserta itu di kampungnya dipasang satu. Contoh misalnya karena hari ini kan cuma satu yang dari RMR saja yang di luar poros ya. Kalau Gantaran Keke Tompok Bulu itu kan melingkar begitu. Coba bayangkan kalau misalnya di desa Baji Minasa ada satu baliho, di Layoa ada satu baliho, di Tombolo mungkin di Tombolo sampai ke Banyorang, dipasang satu di Tombolo, dipasang satu di Dampang, dipasang satu di apa namanya Batu Lakbu atau di Jatia. Ya, kemudian di Banyorang ada satu, kemudian sampai di Patanete yang kalau seragam balihonya, toh di bawah tertulis COVID, enak sekali, pasti nampak. Oh ini KKN tahu bagus di sepanjang jalan. Jadi mungkin di Bantai yang satu nanti akan membuat juga begitu seragam juga. Jadi sepanjang jalan itu kita bisa lihat, oh iya Unhas tahu ada. Barangkali jangan masing-masing buat lah, lebih baik dikoordinir untuk pembuatannya spanduk ini, termasuk juga leaflet sebetulnya. Makanya tadi saya sarankan coba cari ada enggak dana-dana CSR misalnya yang bisa ini ngikut di dalam ini. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya channel, apakah dia perusahaan atau apa, bisa diikutkan untuk membantu sosialisasi terkait dengan pencegahan COVID-19. Saya melihat begini, meskipun 1 bulan sebetulnya, saya menganggap bahwa program kerja yang Anda susun itu masih saya katakan minim gitu. Ada yang 2, ada yang 3, sebetulnya dalam jangka waktu 1 bulan. Kalau hitung-hitungan SKS sebetulnya begini. Kalau hitung-hitungan SKS ini belum sebetulnya mampu mencapai sasaran belajar 4 SKS. Ya, dengan program kerja yang saya katakan minim. Meskipun saya katakan tadi, jangan terlalu banyak, yang penting bermanfaat. Tetapi kalau misalnya polanya sama,
mungkin saya takutnya begini, sampai yang lain, oh kok program kerjanya cuma 2, 3, selesai lagi KKN padahal 4 SKS. Jadi saya berharap silakan ditambahkan ya. Tadi saya sarankan 1, tolong diidentifikasi, tanya di Pak Dusunnya ada enggak yang dapat bantuan dari Bupati, tolong didampingi ya supaya nanti tahun depan saya rencananya saya akan mengirim teman-teman KKN lain untuk tematik ya. Jadi prokernya ada beberapa yang kenapa terpantul suara? Ya, itu. Kemudian jangan lupa tadi ada beberapa saya lihat tetap programnya terkait dengan tema yang ini kan di KKN ini. Tapi saya berharap ada inovasi, ada kreativitas yang masuk dengan mengedepankan kearifan lokal, ya modal sosial. Terserah bagaimana nih, yang penting unik gitu. Ingat kita ini kan dimintai laporan terkait dengan video. Ini sebetulnya saya lihat di grup ini terjadi perang program kerja sebetulnya. Ya, kalau saya sih sebenarnya tidak terpengaruh karena itu biasa-biasa saja. Tetapi dosen supervisor yang lain saya lihat melempar program-program kerja anak KKN-nya di grup. Ini saya lihat terjadi perang program kerja begitu di setiap daerah. Nah, saya berharap juga meskipun sebetulnya kita tidak expose, tetapi minimal karena kan videonya nanti akan dikirim ke Pedo KKN dan Pedo KKN akan upload masuk ke YouTube gitu. Ya, jadi saya berharap kita bisa ada inovasi, ada kreativitas yang bisa kita angkat. Itu. Dan terkait dengan itu, saya berharap sebetulnya ingat ya, lihat petunjuk teknis yang pernah Anda dapatkan terkait dengan pelaporan, jangan sampai dilupa. Logbook apa ya? Karena itu biasanya langsung ke emailnya Pedo KKN. Ya, itu perlu dipertimbangkan karena nanti itu akan diperiksa oleh tim Satgas dari Pedo KKN. Itu yang penting, jadi memungkinkan tapi yang namanya sebenarnya program kerja KKN yang berhasil itu kalau melibatkan partisipasi masyarakat. Ya, meskipun partisipasinya tidak secara fisik, tetapi minimal ada partisipasi dukungan. Karena biar bagaimana nanti kan ada pelaporan terkait penggunaan biaya. Ya, jangan sampai Anda lebih banyak menggunakan biaya pribadi Anda, padahal ini untuk kepentingan masyarakat. Upayakan bagaimana partisipasi masyarakat, ya bisa juga lewat lewat sponsor tadi supaya Anda bisa irit terkait dengan biaya. Jadi poster tadi kalau bisa dibuatkan template atau bingkai, meskipun isinya berbeda tetapi bingkainya modelnya sama. Kalau Anda lihat model KKN itu dia bikinkan template ya. Jadi kadang isinya berbeda tetapi template-nya sama. Berbeda tetapi sebenarnya sama. Satu bingkai, satu model. Itu barangkali. Jadi saya berharap bisa diperkaya lagi ya karena program kerja ini mungkin saya yakin hampir di seluruh Indonesia wilayah KKN UNAS ini modelnya begini prokernya. Saya yakin sekali. Saya sudah menduga ya. Jadi itu. Nah, kemudian terkait dengan ini tolong seperti yang saya sampaikan tadi berulang kali ya bahwa di dalam pelaporan usahakan apapun yang Anda buat itu menggunakan prinsip 5W1H ya. Apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, itu penting ya karena nanti laporannya kalau Anda sudah buat begitu itu agak lebih mudah untuk menyusun laporan yang sifatnya deskripsi gitu. Ya. Kapan dilaksanakan. Nah, kalau melibatkan masyarakat ya ini tolong dokumentasinya juga ditambahkan dokumentasi ya. Itu barangkali yang penting saya sampaikan. Saya kira itu saja barangkali ya. Saya kembalikan ke
Moderator? Terima kasih Pak. Jadi tetap mau dibagi dua pemaparan program kerjanya atau dilanjut saja Pak? Bagaimana? Tergantung bagaimana? Atau bisa kita lanjutkan sebentar karena sekarang sudah jam berapa ya? Sekarang 14.47 Pak. 14.47. Saya barusan sebentar masuk asar lagi ya. 14.47. Gimana, mau dilanjutkan atau kita sesuai dengan supaya jangan. Bagaimana teman-teman yang lain yang belum? Masih ada berapa yang belum? 8 lagi ya? 8 lagi ya? Masih ada Ya. 8. 7 Pak, 7. 7 lagi. Berapa tadi ya? Selesai 1, 2, 8 yang tadi ya? 8 yang tadi ya? Halo. Tinggal 7 Pak. Tinggal 7 Pak karena ada satu orang yang mengundurkan diri. Siapa itu? Hikmah Magfirah Kak. Hikmah Magfirah. Dia tidak KKN? Iya, seperti itu Pak. Oh, tidak ada laporan ke saya. Kenapa tidak melapor, Dek? Dari prodi mana itu? Hikmah Magfirah. Dia tidak ikut KKN tematik ini, tematik ketahanan pangan. Yang sampai dia pindah tanpa pemberitahuan. Di situ Pak, ikut di ketahanan pangan Pak. Ini kesalahan besar. Saya supervisor juga di sana di ketahanan pangan. Saya supervisor juga di situ di ketahanan pangan. Yang baru tanpa melapor ke saya pindah. Dan otomatis saya perlu sampaikan kalau misalnya dia pindah tanpa pemberitahuan, meskipun saya juga supervisor, ya kalau ada namanya di Indonesia atau di sistem, lantas dia nilainya sama saya apa boleh buat? Ya, saya pasti tidak kasih lulus meskipun dia lulus di ketahanan pangan. Kenapa? Karena pasti tidak mungkin double namanya. Tidak mungkin double namanya. Kenapa? Karena yang punya kewenangan untuk mengeluarkan nilai itu adalah PKKN. Ya, PKKN. Jadi tolong disampaikan, Dek. Halo? Oke, Pak. Gimana kita lanjut aja ya? Lanjut. Hah? Saya lanjut nih kamu. Yang lain siap? Siap. Lanjut nih, Peng. Lanjut nih. Supaya selesai. Siapa lagi yang Share screen-nya Ahmad Nur Tabe. biar lagi 24 jam ini Zoom tidak akan mati-mati. Lewat. Kak Iswanto. Iswanto tadi? Iya. Oke. Lanjut. Silahkan Kak Iswanto untuk memaparkan Apa? Program kerjanya. Lalang magir kamar. Senang kibu.
Silahkan Kak Iswanto. Lanyat dong ya. Ya, udah Kak Iswanto. Makanya, yang lain dulu mungkin. Masalahnya hostnya ini hilangin, udah tahu kemana. Bagaimana ini? Titip absen Ki. Saya. Ya ada Mi. Ya. Maaf tadi kendala jaringan. Jadi langsung saja terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan program kerja individu dari saya. Jadi yang pertama itu edukasi cara menggunakan masker dengan benar. Jadi landasan kenapa saya mengangkat program kerja ini karena WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah mengkonfirmasi bahwa virus corona itu penyebarannya bukan cuma lewat droplet saja, tapi juga bisa menyebar lewat udara. Jadi perlu untuk menggunakan masker dengan benar. Tapi realita yang saya lihat di masyarakat saat ini, khususnya di desa Bontomajenang, masih banyak yang tidak menggunakan masker dengan baik dan benar. Makanya saya ingin memberikan edukasi melalui pembuatan dan penyebaran poster. Ya, tujuannya seperti yang saya tadi sampaikan, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara menggunakan masker dengan benar sehingga meminimalisir masyarakat terpapar oleh virus corona. Sasarannya tadi masyarakat Bataya, Desa Bontomajenang secara khusus dan masyarakat lainnya secara umum. Ini untuk masyarakat Bataya, tempatnya itu pemasangan baliho di pinggir jalan, kemudian untuk masyarakat umum yaitu mengunggah lewat platform media sosial. Rencana pelaksanaan pengadaan poster di pinggir jalan dan mengunggah lewat sosial media. Waktu pelaksanaan, jadi rancangan saya ini waktu pelaksanaannya dimulai dari minggu kedua hingga minggu ketiga KKN dari tanggal 13 sampai 26 Juli. Next. Hamita. Kemudian program kerja kedua saya yakni edukasi cara cuci tangan yang baik dan benar. Kenapa saya mengangkat program kerja ini? Karena saat ini kita sedang dilanda pandemi virus corona sehingga masyarakat lebih sering lagi untuk mencuci tangannya. Namun dalam pelaksanaan cuci tangan ini masih banyak yang tidak melakukan sesuai dengan standar yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ketika masyarakat mencuci tangan, bahasa kasarnya tidak ada gunanya karena tidak sesuai dengan standar cuci tangan yang baik dan benar oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian tujuan dari program kerja ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait cara cuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan agar masyarakat bisa untuk tetap hidup sehat di saat seperti ini. Sasaran seperti program kerja saya yang pertama tadi, yakni masyarakat Bataya, Desa Bontomajenang, kemudian masyarakat umum. Untuk masyarakat Bataya, pemasangan poster di tempat-tempat yang sering dikunjungi seperti masjid. Kemudian untuk masyarakat umum yakni mengunggah lewat media sosial. Kemudian waktu pelaksanaannya pada minggu kedua hingga minggu ketiga KKN. Terima kasih. Ya itu saja, Pak. Amita. Iya, terima kasih. Kak Iswanto, apakah ada tanggapan dari Pak Rusli? Lanjut misalnya dulu. Oh ya, lanjut terus. Ya, karena mirip-mirip ya. Tapi host. Ya. Baiklah, program kerja selanjutnya dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi yang pertama itu infografis protokol kesehatan di pasar. Nah, kenapa saya mengambil program kerja ini? Karena
di pasar, utamanya di pasar dekat rumah saya, itu di pasar Kecamatan Sinoa, masih banyak yang tidak mementingkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Padahal masker ini sangat memberikan perlindungan yang signifikan terhadap COVID-19. Oleh karena itu, saya mengambil program kerja berupa infografis protokol kesehatan di pasar, berupa poster atau baliho di gerbang pasar. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan dalam praktik jual beli di pasar, sehingga dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di pasar Sinoa, karena tempatnya di pasar Sinoa. Jadi sasarannya itu adalah masyarakat pengguna pasar, baik yang menjual maupun membeli, supaya mereka tetap mementingkan protokol kesehatan, utamanya penggunaan masker. Kemudian waktu pelaksanaannya itu dimulai dari minggu ini sampai minggu depan, sekitar tanggal 13 sampai 26 Juli 2020. Next. Ahmad Nur Tabe. Sudah, infografis. Kemudian infografis penggunaan dan pembuatan desinfektan. Jadi pembuatan dan penggunaan desinfektan ini dilandasi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya penggunaan desinfektan di lingkungan sekitar. Karena beberapa info yang saya dapatkan bahwa ternyata virus SARS-CoV-2 itu menempel pada benda-benda mati dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pada plastik itu sekitar beberapa jam. Jadi penting sekali penggunaan desinfektan agar COVID-19 yang kemungkinan ada di benda-benda mati itu bisa dihindari oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya penggunaan desinfektan dan desinfeksi, serta cara pembuatan desinfektan secara mandiri sehingga dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Sasarannya itu masyarakat Desa Bontomacini. Jadi karena pelaksanaannya ini berupa penempelan poster atau baliho di gerbang kampung, maka tempatnya di gerbang Desa Bontomacini. Tapi jika memungkinkan, saya ingin membuat semacam video edukasi terkait pentingnya desinfeksi dan pembuatan desinfektan. Waktu pelaksanaannya itu di minggu ketiga KKN, sekitar tanggal 27 Juli sampai 3 Agustus 2020. Itu dari saya. Selanjutnya Naufal Hasibi Kurniawan, silahkan. Lek puing. Saudara Naufal. Mana kau Naufal? Naufal. Kayak ada juga. Mari Kokoa. Nggak tidur jika. Besok. Kayaknya Pak, beberapa dari teman-teman siap besok Pak. Oh begitu. Ya kalau begitu ini saja. Biar juga sebentar malam bisa nyantai. Kalau bagus sih signal kata. Pak. Mungkin terkendala. Mungkin untuk hari ini sampai di sini saja Pak. Iya sampai ya Hamita saja. Sampai Hamita saja ya. Jadi sisa 5 ya. Karena ada juga. Iya Pak. Karena ada juga beberapa teman yang tidak aktif. Ya. Jangan dulu. Berapa orang kita di sini nih di 15 ya? Iya Pak. Iya Pak. 15 peserta. 15 peserta. Saya mau tahu dulu, karena ini kan merupakan bagian dari pelaksanaan KKN seminar ini. Suci Ainun ada ya tadi, kemudian Ahmad Nur yang pertama tadi ya? Ahmad Nur. Kemudian Reza ada ya? Iya Pak. Kemudian Hikmah Mahpira ini yang pindah ya? Iya Pak. Hikmah Mahpira itu di mana? Di Gantarang Keke, di desa mana?
Kalau Karolin, Pak. Kaloling ini, Satu kan. aduh, saya nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Terus terang KKN tematik ketahanan pangan juga itu saya dapat Malino dan sampai sekarang mahasiswa juga belum berangkat karena belum ada surat. Kacau juga ini, Mas Ano. Ini saya nggak tahu ya, apa boleh buat kalau ada masih ada di Neusia namanya di Banteng 2, apa boleh buat dia harus E. Saya tidak tahu bagaimana nanti kalau ada kelas ini tergantung Mami supervisornya di ketahanan pangan. Nur Ismi ada tadi ya, Tombolo. Kemudian Asmaul Husna ada Pak. ada ya, Tombolo juga. Remi Widana Tombolo. Ian Agung Al-Fatah. Pak Jukukang ada ya? Ian Agung? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ini kemana ini? Tidak ada. Begini Pak, kan seharusnya untuk teman-teman Sinoa sama Pak Juku kan dengan ULR harusnya kan besok Pak, mungkin mereka di pikirannya ndak ikut di hari ini. Tidak boleh begitu, karena ini kan sebetulnya namanya seminar. Waktu pembekalan yang Agung udah hadir juga kan? Iya, Pak. Ini jadi catatan juga bagi saya ini, kalau begini. Jangan sampai alasannya mau pra penelitian, oh enggak boleh dong, KKN, pra penelitian enggak boleh. Ini sama dengan kuliah, masa kuliah baru tiba-tiba saya tidak ikut kuliah Pak, karena saya mau penelitian. Enggak boleh jadi alasan itu. Enggak apa-apa jadi catatan saya juga. Apa namanya? Artinya sudah 2 kali kegiatan. Karena kalau kita seminar lagi besok, berarti itu sudah 3 kegiatan. Ini pasti ada nilainya. Ya, pasti ada nilainya. Mudah-mudahan tidak berkurang terus sampai habis KKN. Apa selesai KKN? Amin. Oke. Nur Hikmah ada? Nur Hikmah. Tidak ada. Tidak ada juga. Ian Agung tidak ada. Nur Hikmah tidak ada. Tadi Hikmah Mahfira juga tidak ada. Megawati? Ada, Pak. Ada Jito. Reski Diolhak? Sinoa? Tidak ada juga? Hadir, Pak. Hah? Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya? Ada Pak, ada. Asmita ada, Iswanto ada, Andit Nirmala ada. Ada Joko Nirmala? Ada Pak Iya, tadi. Pak. Ada, masih ada. Andi Sri Rahayu? Andi Sri Rahayu? Ada. Masih ada, Ji. Noval, mana kok Noval? Kual Paku Noval. Ada, Ji? Ada, Ji, Pak. Ada, Ji, Pak. Ada, Pak. Bendahara. Aman, Pak. Aman, Ji. Noval. Pak. Iya, Pak. Kau di desa mana, Noval? Bonto Talasa, Pak. Bonto Talasa. Coba cari kau di situ pengusaha UMKM yang pernah dapat bantuan itu. Ya. Ada enggak di Bonto Talasa itu UMKM? Coba tanya Pak Dusunmu. Ya. Oh iya, Pak. Nanti saya tanyakan sama Pak Desa dulu. Coba kau tanya, ada enggak yang dapat bantuan, kemudian kau magang saja di situ sambil KKN. Dan kalau bisa penelitianmu di situ. Oh iya, Pak. Pakai APAS. Ya, selesai KKN kau sudah bisa menulis skripsi. Sudah. Kalau bisa perlu sudah September. Ya. Amin. Ya. Amin. Kau langsung saja penelitian di situ, nanti saya pembimbingmu. Kalau kau mau. Iya, Pak. Mantap. Ya. Iya, Pak. Gunakan APAS supaya cepat selesai. Ya. Sekaligus jadi prokermu, program kerja ini mau pendampingan. Nanti kita diskusi terkait dengan ini, ya. Supaya itu Tommy gunanya orang lokal yang KKN di kampungnya, ya. Jadi dimanfaatkan betul. Semua juga begitu sebaiknya ya, supaya memanfaatkan. Kebetulan saya dengan Noval ini satu prodi, jadi saya manfaatkan saja supaya di Banteng 1 ada dua dari prodi yang sama ya, Noval ya. Iya, Pak. Angkatanmu. Iya, Pak sama Febri, Pak. Nah, cuma di situ saya lihat Pak Iqbal. Tapi kalau dia mau juga sampaikan ke pendampingan itu, pendampingan yang sama JICA dengan pemerintah Bantaeng ya. Oh iya. Ya, gunakan saja APAS. Nanti saya yang pembimbingnya kalau ada yang mau.
Saya kira itu saja barangkali, Iswanto. Oh iya Pak, kalau program kerja kelompok Pak? Ya silakan didiskusikan dengan teman-teman. Yang mana yang mau dikelompokkan? Kalau Sudah ada saya, juga Pak, kami diskusikan. Ya, maksud saya kalau baliho itu biar seragam. Kan begini, ini 2 jalur sebetulnya ini lokasi. Ada jalur yang ke Sinoa Ulu Ere, tuh naik. Kemudian ada jalur Pak Jikukang sampai Banyorang, sampai ke Pataneteang. Malah ada satu juga di jalur Eremera saya itu yang tadi si siapa namanya? Suci. Ya, Suci. Malah bisa berkolaborasi juga teman di Bantaeng 1. Di Bantaeng 1 itu ada 2 di situ Eremera saya juga. Iya, Pak. Ada Asdar, ada Desi Rasari itu Eremera saya juga. Sebenarnya bagus sekali kalau jalur-jalur itu seragam semua ininya ya. Seragam semua model, jangan beragam ininya, jangan beragam model supaya nampak gitu. Baliho. Iya, baliho. Jangan baliho besar, cukup yang penting bisa dilihat orang berkendara atau masyarakat situ. Bagus kalau iya. Ya, selebihnya itu barangkali mungkin bisa ditambahkan program kerja yang lebih spesifik ya. Tadi ada beberapa memang spesifik. Ya, ada berapa spesifik. Jadi ya. Jadi ini Pak untuk posternya template-nya sama, cuma isinya yang beragam. Gitu, Iya. Pak. Iya, kalau misalnya cara cuci tangan yang baik yang benar kalau template-nya ya, tetapi di pinggirnya itu mungkin sama gitu. Ya. Oh ya. Seperti di ini di apa namanya di KKN itu kan ada template yang seragam tapi isinya berbeda-beda. Ada beberapa. Contoh yang paling ini barangkali di Nemtek itu ya. Di Nemtek kalau nggak salah itu ada. Oh ya Pak, di ID card. Ya, ID card itu kan ada di atasnya, di bawahnya, tetapi isinya mungkin tidak sama. Mungkin ada cara mencuci tangan yang baik. Tapi mungkin perlu juga dikoordinasikan dengan koordinator wilayah 1, Bantaeng 1, supaya ada namanya program kabupaten barangkali yang baliho-baliho ini barangkali bisa disatukan saja. Tapi tetap nanti pelaporannya gimana ya? Tapi aturlah dengan ini, dengan Bantaeng 1. Ada mungkin yang sifatnya baliho umum, ada yang sifatnya baliho Bantaeng 2 misalnya, gitu ya. Mungkin di pinggir-pinggir jalan itu baliho umum. Sepanjang jalan mulai dari Bisapu sampai Pak Jukukang, itu mungkin baliho umum di pinggir jalan cukup sekian puluh kilometer, satu lagi dipasang yang agak besar, ya. Tetapi ini kalau bisa cari ini sama-sama koordinasi dengan ini, karena ini sebetulnya pembagian wilayah ini bukan berarti bahwa terpisah. Kita ini satu sebetulnya. Cuman di dalam mengkoordinasinya itu kita bagi, tetapi di dalam pelaksanaannya itu kita satu sebetulnya. Iya, Pak. Ya. Jadi jangan terpisah dengan iya Bantaeng 1. Jangan enggak usah nih, kita Bantaeng 2. Enggak, tetap juga kita ini, tetap juga kita satu sebetulnya keluar. Jadi tolong koordinasikan di koordinator Bantaeng 1 supaya disinergikan lah, ya. Apa yang bisa dikontribusikan oleh Bantaeng 2 diinikan. Karena ini kan sebetulnya tujuannya sama, bagaimana manfaatnya kepada masyarakat, ya. Oke, Ento. Iya, Pak. Saya kira cukup dulu barangkali, sisa 5 orang ya. Kita lanjut saja besok jam 2, ya. Mungkin bagus ada juga sesi foto bersama dulu Pak. Iya. Foto bersama silakan. Virtual. Yang pakai laptop mungkin bisa. Sebetulnya ini saya rekam ini. Ini saya tidak tahu apakah kali ini baru pertama kali saya merekam Zoom. Mungkin kalau misalnya sebentar saya share kalau misalnya saya sudah bisa dapat rekamannya. Silakan kalau mau foto bersama. Siapa yang mau foto? Yang pakai laptop. Siapa ini? Ahmad Nur mungkin. Karena saya Ya, sudah pakai Ahmad HP. Nur. Ya, Ahmad Nur. Ahmad Nur. Ahmad Nur. Ahmad Nur. Ada. Hilangi. Reza kayaknya, Reza. Pakai laptop Reza. Reza pakai laptop kah? Iya. Ya, mungkin bisa di Screen saja.
ya itu apakah ini namanya? Andi Nirmala kasih aktif dulu Iya, kasih videonya. aktif videonya. Tuh. Hitung. Oke. Ya. Mbak bisa gimana Satu. gaya? Ya. Pasang gaya dulu. Dari tadi mana pasang gaya, he? Tadi mini Mbak Gaya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke. Sudah. Jangan sampai tombolo. Jangan sampai tombolo. Saya sempat ke Bantaeng sehingga kak itu di tombolo. Pak. Siapa di tombolo, Kak? Iya, Pak. Tahu di rumahku di Jati atau? Iya, Pak. Nah, sampai saya singgah di tombolo. Baru tidak ada nukernya. Di jet mana ki, Pak? Ya. Di jetnya bagian mana ki, Pak? Hah? Di jetnya. Pokoknya dekat dengan penggilingannya Haji Baso itu, pas depannya rumahnya kebunnya Karesese. Pak, saudara sama Pak Rusmin kah, Pak? Kira mana tahu ki? Adekku itu yang paling bungsu. Guru SMP ku, Pak. Tata usaha. Oh iya, tata usaha. Kepala tata usaha sekarang SMP Gantaran Keke, SMP Dampan tuh. Iya, Pak. Saya punya ada itu, Dek. Jadi tahu itu rumahku itu yang rumah biru tuh, sebelah Iya, kiri kalau ini. Oke, Peng. Ya, selamat menjalankan ini dan tolong ya laporannya sesuai dengan protokol P2KKN. Ya. Terima kasih, Pak. Jangan lupa, artinya tidak semua saya perlu periksa, yang penting inilah keaktifan ini karena terus terang nilainya itu tergantung dari teman-teman semua. Ya. Oke. Ya, Pak. Selamat menjalankan program kerja. Silakan berkreasi dan berinovasi. Ya, semoga sehat selalu. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.